Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam masjid ini. Mudah-mudahan Allah jadikan hal ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa melihat hatinya, memperhatikan niatnya, sehingga apa yang dilakukan adalah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal apapun yang dapat menodai kesucian niatnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insyaallah sedikit kita akan membicarakan tentang keberkahan. Sebuah ungkapan yang sering sekali kita mendengar, ya. Namun mungkin sebagian kaum muslimin belum mengetahui apa sih sebetulnya hakikat daripada keberkahan. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Baina rajulun bi falatin minal ard fasami'a sautan fi sahaba isqi hadiqata fulan." Tatkala ada seorang laki-laki yang berjalan pada sebuah tempat yang terbuka, maka laki-laki ini mendengar suara dari arah awan. Isqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya fulan. Siramilah kebunnya fulan. Ini perintah dari arah awan. Fatanahha dzalika as-sahab. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian awan itu mulai bergerak, ya. Kemudian menurunkan airnya pada sebuah tempat yang penuh dengan bebatuan. Fa afragha ma'ahu fi harratin. Harro itu tempat yang penuh dengan bebatuan. Jadi airnya kemudian turun ke tempat yang penuh bebatuan. Fa idza syarjatun min tilka syiraj qad istaw'abat dzalikal ma'a kullahu. Fatatabba'a al-ma'. Kemudian dari arah harro, air itu terus mengalir ke sebuah tempat. Maka laki-laki ini mengikuti ke arah air yang mengalir. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi. Maka kemudian ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di tengah kebunnya. Yuhawil alma bimishatihi. Dia sedang mengatur aliran air tadi yang mengalir sampai kepada kebunnya laki-laki ini. Kemudian diarahkan dengan cangkulnya air ini agar merata di kebunnya. Faqala lahu ya Abdullah masmuka. Maka laki-laki yang pertama tadi bertanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala, maka si pemilik kebun mengatakan, fulan lismilladzi sami'a fis sahaba. Fulan ini ternyata nama yang didengar oleh laki-laki yang pertama tadi ketika mendengar suara dari arah awan, isqi hadiqata fulan.
siramilah kebunnya fulan. Nah itu namanya sama. Faqala lahu, akhirnya pemilik kebun balik bertanya, ya Abdullah, lima tas'aluni anismi, wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku? Faqala, maka laki-laki tadi menjawab, inni sami'tu sawtan fis sahab alladhi hada ma'uhu yaqulu iski hadiqata fulan lismik. Sesungguhnya aku barusan mendengar ada suara dari arah awan yang mana airnya mengalir sampai kebunmu ini. Suara itu mengatakan siramilah kebunnya fulan, dan ternyata fulan itu saudara. Fama tasna'u fiha. Akhirnya orang yang pertama bertanya, apa yang telah engkau lakukan terhadap kebunmu ini? Ya, kok sampai istimewa namamu disebutkan dari arah awan, sampai ada awan khusus yang mengalirkan air menuju kebunmu. Apa yang telah engkau perbuat dengan kebunmu ini? Qala, maka si pemilik kebun mengatakan, amma idh qulta hada fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Adapun apa yang telah engkau katakan barusan, maksudnya yang kau tanyakan tadi, maka sesungguhnya aku akan melihat apa-apa yang keluar dari hasil kebunku, panen. Fa atasaddaq bisulusihi, maka dari hasil panen itu aku sedekahkan sepertiganya. Wa aqulu ana wa iyali sulusan, dan kemudian aku makan bersama keluargaku, anak dan istriku, sepertiganya yang lain. Wa aruddu fiha sulusahu, dan kemudian sepertiga sisanya aku kembalikan ke tanah untuk ditanam lagi, jadi modal lagi ditanam. Taib. Ikhwafidin azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Ini hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada pemilik kebun. Ya. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla mengirim awan khusus, ya, agar supaya menurunkan air ke kebunnya Pak Fulan tadi. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan orang ini. Ya. Sampai-sampai mengkhususkan namanya, disebut dan diturunkan air dari awan, dan airnya itu hebatnya lagi apa? Mengalir menuju kebunnya Fulan ini. Ini tidak lain dan bukan, ya, karena memang dia adalah hamba yang bertakwa kepada Allah, orang yang soleh. Ya. Dan ini bisa terlihat dari sikapnya tatkala dia panen dari kebun tersebut, tidak dimakan semua hasil panennya. Ya, bahkan dia mengatakan yang pertama itu apa? Atas sodak, saya sedekahkan sepertiganya, sebelum dia mengatakan saya makan. Ya. Atas sodak. Ya. Jadi sepertiganya dia sedekahkan dulu. Kemudian sepertiga yang lain dia makan bersama anak istrinya. Kemudian sepertiga yang lain dia kembalikan untuk ditanam lagi. Ini menunjukkan bahwa ini seorang hamba yang bertakwa. Dia punya penghasilan tidak habis untuk dikonsumsi pribadi bersama keluarganya, tidak. Dia masih memikirkan orang lain. Dia bantu dengan sedekahnya. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Ya. Maka Allah SWT sampai menyebut nama orang ini. Ya. Ya. Maksudnya sampai-sampai mengutus awan khusus untuk mengairi kebunnya hamba yang bertakwa ini. Ya. Mungkin tidak ada yang tahu di antara manusia kalau orang ini berperilaku demikian. Ya. Namun dia, ya, yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan yang banyak dengan perilakunya tersebut. Dan amal soleh, ya, yang terbaik adalah
yang disembunyikan memang, kecuali amal-amal yang wajib seperti sholat 5 waktu. Tapi jika antum memiliki amalan yang sunnah, maka sebisa mungkin untuk disembunyikan, yang itu nanti akan nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin shalih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Kenapa tersembunyi? Lebih aman dari riya, ya, lebih terjaga keikhlasan. Dan amal soleh yang tersembunyi tinggi nilainya di sisi Allah dibandingkan amal soleh yang diketahui oleh orang lain. Ya. Maka jika kita misalkan ingin sholat malam di rumah, sembunyikan. Hatta anak istri kita kalau perlu nggak ada yang tahu, demi kualitas amal yang tinggi di sisi Allah. Baru setelah kita sholat selesai, kita baru bangunkan istri kita, orang anak kita, supaya mereka juga sholat tahajud atau qiyamul lail. Ya. Semakin tersembunyi maka semakin baik. Kecuali amalan-amalan yang sifatnya wajib seperti sholat 5 waktu, maka tidak boleh ada yang mengatakan, Ustaz, saya ingin menyembunyikan amal soleh saya. Amal soleh saya yaitu sholat 5 waktu. Ya, khawatir riya tadi. Ya. Kalau ke masjid Al-Ikhlas khawatir riya. Ya. Baik. Masjidnya sudah jelas namanya Al-Ikhlas. Udah Anda yakin saja, semoga Anda juga ikhlas sesuai dengan nama masjidnya. Ya. Karena amalan wajib itu tidak bisa diberikan alasan seperti tadi, ya. Sembunyikan. Baik. Bahkan itu adalah bagian dari syiar Islam yang agung, sholat 5 waktu. Kemudian berbicara tentang keberkahan ini, maka keberkahan dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata barokah, ya. Al-barokah, yang artinya adalah kasratul khair wa thubutuhu, ya, yaitu kebaikan yang banyak lagi menetap, kebaikan yang melimpah banyak lagi menetap. Ini adalah barokah. Artinya tatkala seseorang mendapatkan kebaikan yang banyak, maka dikatakan bahwa dia telah mendapatkan keberkahan, ya. Apapun kebaikannya, ya. Baik berupa amal-amal sosial, membantu orang yang membutuhkan, baksos, ya, kerja bakti, ya. Kerja bakti itu kan amal kebaikan sebetulnya, asal kita pandai menjaga diri, ya. Ronda malam apa bukan amal kebaikan? Amal kebaikan, menjaga lingkungan supaya aman, asal kita pandai menjaga diri, ya. Bahkan justru sebagian ikhwan yang tidak pandai bersikap dengan masyarakatnya dalam hal tersebut, terkadang justru malah menjadi image jelek bagi dakwah salaf. Maka yang sifatnya sosial ini hendaknya kita ikut kalau memang di situ tidak ada kemungkaran, ya, atau kita pandai menjaga diri di situ, ya. Karena banyak sekali yang disorot hal-hal yang sifatnya sepele ini, namun ternyata dampaknya cukup besar bagi perkembangan dakwah sunnah. Ifafidin azanullah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menentukan kepada siapa keberkahan akan diberikan, ya. Karena Allah adalah wahibul barokah, yaitu yang menganugerahkan keberkahan kepada siapapun yang Dia kehendaki, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan tabaraka, dan itu disebutkan dalam banyak ayat, ya. Baik. Maka keberkahan itu diminta, dicari kepada siapa? Kepada zat yang memang berhak memberikannya, yaitu Allah. Bukan berkah itu kemudian datang ke kuburan gitu, ngalap berkah, sebagaimana sebagian orang masih lakukan, ya. Sebagian orang ada yang ketika tawaf tiba-tiba mengusap kain ihramnya ke kiswah Ka'bah atau ke batu Ka'bah, bukan Hajar Aswad, bukan, ke tembok Ka'bah. Dalam rangka apa? Ngalap berkah. Ini kan nggak ada tuntunannya.
Bahkan kenapa kain kiswah Ka'bah harus ditinggikan? Kan aslinya itu kain kiswah itu menjuntai ke lantai. Aslinya Ka'bah itu isbal, kainnya menjuntai. Cuman banyak dari jemaah haji atau umroh ketika tawaf, mereka usil, nyobekin, guntingin kain kiswah Ka'bah dalam rangka apa? Ngalap berkah. Jadi jimat yang belum dapat jodoh. So, ada untuk apa, untuk itu. Akhirnya ditinggikan biar apa? Tidak dipotong-potong sama orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Bukan seperti itu ya. Jadi meminta berkah kepada zat yang memang memberikan keberkahan, yaitu Allah ya. Meminta syafaat kepada zat yang memiliki syafaat. Siapa? Allah. Adapun Nabi adalah salah satu di antara yang berhak untuk apa? Memberikan syafaatnya Allah, diizinkan oleh Allah. Tetapi kalau tidak diizinkan tidak akan bisa. Sehingga mintanya kepada Allah, bukan minta kepada kuburan Nabi ya. Jadi salah di antara sebagian orang datang ke Masjid Nabawi, kemudian pas melewati makam Rasulullah nangis-nangis di depan kuburan Rasul, minta syafaat. Minta syafaatnya itu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah yang sudah meninggal ya, kepada Allah ya. Karena Allah lah yang mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat. Sebagaimana Al-Quran juga diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang memang senantiasa menjadikan teman setianya adalah Al-Quran semasa di dunia. Maka kelak di akhirat Al-Quran akan menjadi teman setianya bagi orang tersebut ya. Jadi Al-Quran ini akan menuntun orang menuju surga atau akan mendorongnya ke dalam neraka ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya apa? Dia melaksanakan tuntunan-tuntunan Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran diamalkan, maka Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maksudnya apa? Maksudnya tidak menjalankan isi kandungan Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorongnya dari belakang menuju neraka. Naudzubillah. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Bahwa Al-Quran ini adalah hujjah yang akan meringankan kita, membela kita, atau justru menjadi hujjah yang akan menuntut kita ya. Maka sesibukmu apapun kita dalam sehari, sempatkan membaca Al-Quran ya. Kemudian berusaha memahami maknanya. Gak apa-apa dengan terjemahan, itu bukan sebuah hal yang aib. Jangan malu baca terjemahan sampai kita memahaminya, sehingga ketika kita membaca itu apa? Bisa meresapi, menghayati. Baik. Kembali kepada pembahasan bahwa Allah lah yang memberikan keberkahan kepada makhluknya. Kemudian keberkahan ini ya bisa dirasakan oleh seseorang yang dipilih oleh Allah, baik pada dirinya, pada umurnya, pada anaknya, pada istrinya, pada ilmunya, pada karya-karya ilmiahnya ya. Dan pada setiap apa yang dia miliki, harta, rumah, kendaraan, dan yang lain sebagainya. Maka terkadang kita mendapati seseorang itu yang Masya Allah umurnya itu berkah ya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling berkah umurnya ya. Secara mutlak tidak ada orang yang melebihi keberkahan umur Rasulullah SAW ya. Umur beliau SAW itu habis untuk beribadah kepada Allah, untuk berdakwah, untuk menyebarkan tauhid, memberantas kesyirikan ya. Maka saking berkahnya umur beliau SAW, sampai-sampai Allah bersumpah dengan umur beliau, yang menunjukkan bahwa umur beliau itu begitu penting. Karena tidak mungkin Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan bahwa makhluk itu sesuatu yang penting ya. Disebutkan dalam Al-Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka
yaitu orang-orang kafir, kaumnya Nabi Lut, benar-benar terombang-ambing di dalam kesesatan. Kaumnya Nabi Lut ini kaum yang ngeyel, kaum yang aneh, melaksanakan kemaksiatan yang belum dilaksanakan oleh kaum-kaum sebelumnya, menyukai sesama jenis. Padahal di sana banyak wanita-wanita yang cantik, tetapi justru laki-laki menyukai sesama laki-laki. Ini orang-orang yang dilaknat dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur beliau sallallahu alaihi wasallam, karena umur beliau ini seluruhnya adalah berkah. Umur beliau seluruhnya adalah berkah karena dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sahabat juga yang Rasulullah SAW sampai memberikan kesaksian, yang menunjukkan bahwa umur sahabat ini penting di dalam Islam dan penuh dengan keberkahan. Di antaranya adalah seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini tatkala dia masuk Islam, maka seluruh kaumnya masuk Islam. Karena dia ini pimpinan, kepala suku yang ada di Madinah, salah satu kaum yang ada di Madinah. Sehingga tatkala Sa'ad masuk Islam, maka seluruh pengikutnya masuk Islam semua. Betapa banyak pahalanya Sa'ad bin Mu'adz, karena dia mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, yang tadinya mereka berbuat kesyirikan. Maka umur yang pendek di dalam Islam kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun saja. Jadi setelah masuk Islam, maka umur saat itu 7 sampai 8 tahun saja setelah masuk Islam, kemudian meninggal. Tetapi umur yang pendek itu penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai tatkala Sa'ad bin Mu'adz meninggal, maka Rasulullah SAW mengatakan, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Bergetar arasnya Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sampai-sampai bergetar arasnya Allah. Kenapa? Karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maksudnya? Arasnya Allah itu bergetar. Maksudnya bukan berarti karena Allah sebelumnya tidak ngerti, tidak tahu, tiba-tiba pas saat meninggal Allah baru tahu, tidak. Itu mustahil bagi Allah. Justru Allah mengetahui apa-apa yang telah lampau, apa-apa yang sedang terjadi, apa-apa yang akan terjadi. Maksudnya bergetar arsy-Nya Allah ini apa? Karena saking senangnya Allah menyambut kedatangan Sa'ad, seorang sahabat yang berkah umurnya dan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai arsy-Nya Allah ini bergetar. Selain itu terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada seseorang melalui anaknya. Tadi umurnya. Ada juga yang kita melihat sebagian muslimin anaknya Masya Allah. Mungkin dia punya sekian anak, katakan 10. Di antara yang 10 ada beberapa atau ada satu anak yang misalkan penuh dengan kebaikan, diberkahi demikian. Sering membantu orang tuanya. Kalau disuruh tanggap, bahkan sebelum disuruh dia sudah bergerak. Kemudian juga menyayangi saudara-saudaranya, adik dan kakaknya. Ini adalah anak yang diberkahi insya Allah. Namun sebagian yang lainnya, ada kaum muslimin yang memiliki anak yang cukup banyak, namun tidak ada yang manutan. Susah diatur, kan ada juga. Jadi Allah itu memilih di antara hamba-hambanya mana-mana yang Allah pilih agar mendapatkan keberkahan pada anaknya. Ada sebagian yang lain tidak diberi hal itu. Makanya sekali lagi keberkahan itu dicari, diminta, didoa. Kita berdoa supaya kita diberkahi, supaya umur kita diberkahi, supaya anak-anak kita diberkahi, supaya istri kita diberkahi, supaya harta kita diberkahi, apa yang kita miliki diberkahi.
Dan juga sebagian orang ada yang mempunyai istri dan itu diberkahi. Ini istri yang solehah, yang senantiasa mengingatkan suaminya akan ketaatan kepada Allah. Ya. Ketika adzan dikumandangkan, langsung, Mas udah adzan. Ya. Mengingatkan dengan cara yang baik. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, liyattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minah tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang dari kalian itu menjadikan hatinya itu hati yang pandai bersyukur, ya. Lisannya pandai berzikir. Kemudian apa? Menjadikan istrinya ini istri mukminah yang senantiasa menolong suaminya untuk urusan akhirat. Ya tadi ketika sudah dikumandangkan adzan, suaminya masih lelah misalkan habis pulang kerja, dibangunkan dengan cara yang baik. Ya, Mas sudah adzan, berangkat ke masjid Mas. Ya. Dan sebetulnya dengan berangkatnya seorang ayah ke masjid, maka itu merupakan sebuah perintah secara tidak langsung kepada anaknya. Sebuah contoh teladan yang baik kepada anaknya. Nggak perlu banyak ngomong, berangkat ke masjid. Nanti insya Allah anak-anaknya akan mudah untuk berangkat ke masjid. Namun kita gembar-gembor berkali-kali memerintahkan anak kita ke masjid, lah kitanya masih santai di rumah. Anak udah adzan ke masjid, bapaknya masih main HP. Lah terus gimana? Ya, udah, tunjukkan dengan perilaku, dengan tindakan, nggak perlu banyak ngomong. Ya, ajak aja dengan ajakan yang sifatnya tidak menghakimi, ya. Ya. Dengan suara yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, mengajak ke masjid, maka insya Allah anak itu akan mengerti dengan baik dan akan mencontoh dengan baik. Anak kecil itu pandai sekali menirukan perilaku kita. Ya. Maka seorang ayah yang segera berangkat ke masjid, sebetulnya dia telah memberikan apa? Perintah secara tidak langsung anak-anaknya supaya mengikuti dirinya. Dan tentu istrinya yang di rumah nggak diem, ya. Mengingatkan, karena anak kecil kan biasanya tidur lagi. Ya. Artinya perlu kerjasama yang baik, ya, antara suami dan istri sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang diberkahi, anak-anak yang soleh. Baik. Kemudian juga ada sebuah riwayat, namun ini adalah tidak sahih, ya. Namun sering sekali kita mendengar riwayat ini, a'dhamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Ya. Hadis riwayat Nasa'i dan dinilai lemah, dhaif oleh Syekh Albani. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya. Ya. Ternyata hadisnya dhaif. Ternyata hadisnya dhaif. Tidak perlu para akhwat berkecil hati. Ya. Hadisnya dhaif tetapi maknanya benar. Secara makna benar. Ya. Ya, betul. Wanita yang besar berkahnya itu yang dia memang, ya, biayanya tidak memberatkan suaminya. Ya. Makanya disertakan di dalam tulisan ini. Ini saya hanya membacakan tulisnya Ustaz Firanda ini. Tayyib. Nah, dan tulisan-tulisan beliau itu termasuk tulisan-tulisan yang selalu menjadi rujukan bagi kita, alhamdulillah. Nah, di samping juga para asatidz yang lainnya. Tayyib. A'dhamun nisa barakatan aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling sedikit biayanya. Hadis riwayat Nisa'i di dalam Sunan Al-Kubra, namun Syekh Al-Albani menilai hadis ini dhaif. Taib. Maka istri yang baik adalah istri yang mengingatkan suaminya tatkala dia mau berangkat kerja, keluar rumah, Mas, carilah harta yang halal saja. Ya. Karena kami anak dan istrimu ini, ya, insya Allah masih kuat menahan laparnya dunia, namun kami tidak kuat menahan sengatan neraka. Ya.
Ya kalau yang dibawa ternyata harta yang haram, berarti kan dia ngasih menyuapi anak istrinya sesuatu yang haram, api neraka. Ya. Maka istri yang baik adalah istri yang senantiasa mengingatkan suaminya agar mencari rizki dari harta yang halal saja. Terkadang juga Allah SWT memberkahi seseorang pada karya ilmiah, buku, kitab. Dan kita tahu para ulama Ahlussunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga para ulama-ulama yang lain, itu buku-bukunya, karya-karya ilmiahnya sampai sekarang masih dibaca kaum muslimin. Ya. Dan ini menunjukkan keberkahan. Tetapi ingat, yang jadi patokan adalah bukan larisnya buku itu, tetapi apa? Yang pertama adalah buku itu sesuai dengan manhaj yang benar atau tidak. Karena banyak juga buku-buku yang sesat, buku-buku liberal, buku-buku alul bid'ah, ya, yang ternyata laris manis dicetak berkali-kali, ya, oleh alul bid'ah, ya, untuk menjegal dakwah sunnah. Kemudian gara-gara buku itu cetak ulang berkali-kali dikatakan buku yang berkah, tidak. Patokan yang prinsip adalah buku ini sesuai dengan manhaj yang benar atau tidak. Itu. Ya. Ketika ada buku sesuai dengan manhaj yang benar, bahkan sampai dicetak ulang berkali-kali, subhanallah, ini berkah. Dan buku-buku beliau Al-Ustadz Yazid rahimahullah di antara buku-buku yang bestseller. Ya. Semoga ini menjadi apa? Ilmu yang terus bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, yang terus mengalirkan pahala yang banyak bagi beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Rata-rata buku beliau itu bestseller, Masya Allah. Ya. Walaupun mungkin sebagian orang, ya, ada yang tidak pas mungkin dengan cara penyampaian beliau ketika ceramah misalkan, dan itu penilaian orang, sah-sah saja, ya. Tetapi apa yang beliau ungkapkan dari dalil-dalil Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, itu subhanallah tidak bisa dibantah, ya. Dan bahkan beliau sangat gigih mendakwakan tauhid, menjelaskan syirik, mendakwakan sunnah, menjelaskan bid'ah, ya. Sehingga musuhnya banyak. Tidaklah antum nanti mendakwakan tauhid dan sunnah, menjelaskan syirik dan bid'ah, kecuali antum nanti akan dimusuhi. Dan itu terjadi pada seluruh para nabi dan rasul. Nabi Muhammad sebelum menyeru kepada tauhid, beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Dijuluki Al-Amin, gemar bersilaturahmi, suka memuliakan tamu, tidak pernah berbohong, suka menolong, suka membela orang yang ditindas, membela kebenaran. Itu sifat-sifat Nabi Muhammad, sehingga orang-orang Quraisy menyenanginya, ya. Beliau dari suku Quraisy, dari keluarga terpandang, paman-pamannya para pembesar Quraisy. Kurang apa Nabi Muhammad itu? Makanya kemudian ketika Quraisy mereka bingung siapa yang meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya semula, setiap kaum ingin mempunyai andil, ya, akhirnya apa? Mereka sepakat Muhammad saja. Akhirnya Nabi Muhammad dengan taufik dari Allah membawa batu itu diletakkan ke sajadah, ke sorban. Kemudian setiap perwakilan kaum memegang ujung sorban, sehingga mereka sama-sama membawa batu itu. Begitu dekat dengan tempatnya, Nabi mengambil dengan tangannya yang mulia, kemudian meletakkan Hajar Aswad, batu yang mulia ini, ke tempatnya semula. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Muhammad orang yang sangat disegani. Tapi ingat setelah itu, setelah Nabi diperintahkan untuk mendakwakan tauhid, apa yang terjadi? Seakan-akan memori itu hilang. Al-Amin itu sekarang sudah nggak ada lagi. Kenapa? Nabi menyuruh mereka untuk hanya beribadah kepada Allah, sedangkan mereka terbiasa beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Mereka aneh, ya. Sehingga Nabi kemudian dimusuhi, dijuluki Majnun, orang gila, Sahir, ya, tukang sihir, dan disematkan kepadanya julukan-julukan yang membuat orang lari darinya. Nabi dimusuhi dan bahkan dicoba untuk dibunuh
sehingga harus hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar saat itu. Itu malam-malam yang penuh dengan suasana tegang. Ya, Nabi lolos dengan izin Allah, dikejar oleh musuh-musuh Allah menuju Madinah yang jalannya saat itu tidak semulus jalan sekarang. Penuh dengan batuan cadas tajam, ya gelap gulita, hanya berdua jalan kaki. Coba bayangin, Abu Bakar harus meninggalkan anak dan istrinya di Mekah. Para sahabat mengikuti hijrah ke Madinah, meninggalkan peternakan yang sudah mereka bangun, bisnis yang sudah mereka bangun di Mekah, ditinggalkan semuanya demi hijrah ke Madinah. Ya. Bahkan Abu Bakar itu meninggalkan anak-anaknya. Bahkan ketika perang Badar kalau nggak salah, Abu Bakar itu berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan anaknya Abdurrahman yang masih berada di barisan kaum musyrikin. Bayangin seorang bapak yang mengasuh anaknya sejak kecil, disayanginya. Sudah gede malah bertemu di medan tempur. Yang ini berada di barisan tauhid, yang sana berada di barisan kesyirikan. Pengorbanan para sahabat luar biasa. Begitu ada perintah dari Allah, mereka semuanya laksanakan dan meninggalkan harta benda, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan. Ya. Dan alhamdulillah kemudian Abdurrahman akhirnya tidak terbunuh, kemudian ditawan dan akhirnya masuk Islam. Itu sebuah ujian yang luar biasa. Ya. Dan masih banyak yang lainnya, kisah-kisah seperti itu. Bagaimana para sahabat mereka memiliki hati yang luar biasa sehingga lebih menjunjung tinggi apa yang diperintahkan oleh Allah daripada keduniaan yang mereka sudah miliki. Kemapanan hidup di Mekah yang mereka sudah miliki ditinggalkan demi untuk menyelamatkan agama Islam dan juga nyawa mereka agar dakwah ini terus berjalan. Baik. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, ya. Maka kita jangan sampai lemah di dalam meminta keberkahan dari Allah untuk apa yang kita miliki, dari umur, dari usia, dari harta, rumah, kendaraan, usaha kita, ya, istri, anak dan seterusnya. Ya. Jadi memang harus diikhtiarkan. Dan jangan lupa bahwa doa, permintaan kepada Allah ini sebuah ikhtiar yang luar biasa. Jangan dikira ikhtiar itu hanya terbatas dengan ikhtiar tenaga saja. Bahkan bisa jadi ikhtiar dengan doa ini jauh lebih kuat, ya, di sisi Allah daripada sekedar ikhtiar tenaga. Maka jangan pernah kita meremehkan doa. Ya. Ini doa ini luar biasa, silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Kemudian bagaimana cara kita meraih keberkahan? Ada beberapa hal. Yang pertama diantaranya dengan cara bertakwa kepada Allah, dan ini kata kunci. Ya. Kalau kita berbicara keberkahan berarti takwa. Ya. Iya. Muaranya adalah takwa. Ya. Dan takwa adalah tujuan ibadah-ibadah. Apapun ibadahnya, puasa, la'alakum tatakun, ya kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Yang disuruh berpuasa itu siapa? Orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi antum tidak cukup menjadi hamba yang beriman saja. Tunjukkan bahwa antum naik level menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, diperintahkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Supaya naik level menjadi hamba yang bertakwa. Bukan sekedar pengakuan bahwa kita hamba yang beriman, tapi ada bukti bahwa kita ini apa? Betul-betul bertakwa kepada Allah. Maka takwa adalah menghadirkan keberkahan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, tidak cukup beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Tayyib. Di sini kalimatnya barokat. Ya, barokat itu jamak, plural. Ya. Dan ini tidak memakai alif lam. Ya, tidak memakai al, tetapi memakai nakiroh, umum. Berarti apa? Tak terbatas.
keberkahan-keberkahan tak terbatas. Dari mana? Dari langit dan bumi. Ya. Ketika kita merasa misalkan negeri ini kok ya masih banyak di antara kaum muslimin dan penduduknya kekurangan, susahnya penghidupan, dan masih merasakan harga-harga mahal, ya, mari kita introspeksi. Ada apa dengan negeri ini? Padahal ini negeri mayoritas kaum muslimin terbesar di dunia. Ya. Berarti kata kuncinya, pertanyaannya, apakah negeri ini sudah bertakwa? Kan gitu. Karena kalau bertakwa, jaminannya adalah la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang sangat banyak, ya, yang muncul dari langit dan bumi. Ya. Maka hendaknya kita introspeksi. Maka keberkahan ini, ya, sejalan selurus dengan apa? Dengan ketakwaan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para jin di dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Dan jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan ini, yaitu agama Islam, sungguh kami akan memberikan kepada mereka minum yang segar, maksudnya rezeki yang banyak. Ya. Maka tidak dirugikan lagi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berkahi pada dirinya, ya, keluarganya, perkara-perkara yang dia miliki, dari harta, rumah, ya, kekayaan-kekayaan yang lainnya, bisnisnya. Kuncinya adalah ketakwaan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pending sebentar untuk azan. Baik, kita lanjutkan. Kiat yang selanjutnya setelah bertakwa kepada Allah untuk meraih keberkahan adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu cara untuk menggapai keberkahan dari Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta keberkahan, antara lain seperti yang biasa dibaca dalam doa kunut, ya, mungkin kunut ketika apa? Witir misalkan, ya. Yaitu doa Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami keselamatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri keselamatan. Jadilah wali bagi kami. Wali itu penolong, sebagaimana Engkau telah menjadi wali bagi hamba-Mu yang Engkau kehendaki. Berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Ini kata kuncinya, syahidnya, ya, berilah berkah pada segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan yang telah Engkau pastikan, ya. Ini salah satu doa meminta keberkahan. Dan banyak kisah-kisah para sahabat. Di sana Nabi SAW mendoakan keberkahan kepada para sahabat. Di antaranya seperti yang dialami oleh sahabat Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala beliau ini diantar oleh ibunya, ya, Ummu Sulaim, kepada Nabi Muhammad SAW, meminta agar Nabi mendoakan Anas. Maka Nabi berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, berikanlah kepada Anas ini harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah atas apa yang telah Engkau berikan kepadanya, ya. Ini doa Nabi untuk siapa? Anas bin Malik, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu betul-betul diberkahi oleh Allah sehingga memiliki harta yang melimpah dan memiliki keturunan yang banyak, hingga Anas mengatakan bahwa anak dan cucunya itu lebih dari 100 orang.
anak dan cucunya Anas itu lebih dari 100 orang. Dan semuanya rezekinya ada. Ya, ini adalah tentu diantara tawassul dengan apa? Dengan doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi diantara tawassul yang disyariatkan dalam Islam adalah ada 3. Yang pertama tawassul dengan menyebut-nyebut asma Allah dan sifat-sifatnya. Asma Allah al-husna wa sifatuhu al-ula. Ya. Jadi kita kalau berdoa sebut-sebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Fattah. Sebut-sebut nama-nama itu. Ya. Kemudian yang kedua kita bertawasul dengan amal soleh yang kita miliki. Yang kita miliki bukan orang lain miliki. Enggak boleh. Ya Allah, dengan kesolehan Nabi Muhammad saya bertawasul. Itu enggak boleh. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad saya mohon kepadamu ya Allah. Itu enggak boleh. Ya. Itu adalah tidak dibenarkan. Ya, hadisnya lemah. Ya. Dan kisah 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua, kemudian tiba-tiba ketika mereka masuk, tiba-tiba pintu gua tertutup dengan batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka bertawasul masing-masing dengan amal solehnya sendiri-sendiri. Akhirnya batu itu sedikit demi sedikit terbuka sehingga mereka bisa keluar lagi dari gua. Maka silakan ketika antum terjebak dalam sebuah kesulitan yang luar biasa dan antum butuh solusi yang cepat, ingat antum punya Allah, antum memiliki amal soleh. Apalagi amal soleh biasanya misalkan di antara kita ada yang punya amal soleh yang andalan misalkan. Kan ada di antara manusia itu, di antara kaum muslimin ada yang dia lebih dominan dari sisi sholatnya, sholat sunnahnya, tahajudnya, masya Allah. Ada orang yang mungkin puasanya masya Allah, dia sholat sunnahnya mungkin enggak sehebat puasanya. Puasa sunnah dia kuat. Ada orang yang puasa sunnahnya enggak kuat. Kalau dia puasa sunnah, maka kerjanya libur nanti. Padahal kerjanya wajib ya. Ya yang diutamakan mana ya? Yang diutamakan kerja daripada puasa sunnah kan gitu. Kerja wajib hukumnya. Kita sudah ada kontrak deal dengan perusahaan, dengan pabrik. Itu penuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi ada orang-orang yang masya Allah puasanya kuat, ya. Ada yang sedekahnya kuat. Nah, ketika misalkan ada permasalahan, coba kita berdoa kepada Allah di kesendirian kita, ya, dalam kondisi suci, di waktu-waktu mustajab, ya. Kalau bisa didahului dengan sholat, kita mohon kepada Allah, terlebih di keheningan malam, sepertiga malam terakhir, kita sebut-sebut tuh amal soleh kita. Dan itu bukan riya, karena disebutkannya hanya kepada Allah, ya kan? Ya, justru itulah bentuk keikhlasan yang luar biasa. Kita menyebut-nyebut, ya. Jadi kita itu caper itu kepada Allah, cari perhatian itu adalah ikhlas. Tapi caper kepada orang itu adalah riya, kan gitu. Ya, maka itu adalah bertawasul dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, Ya. Silakan datangin orang soleh, ya. Mas. Dan ingat orang soleh itu tidak harus ustadz, ya. Tidak harus pak yai. Mungkin diantara teman-teman antum tahu, Mas Allah ini luar biasa. Bukankah Umar dahulu minta didoakan oleh seorang Uwais Al-Qarni? Padahal kedudukan Umar seorang sahabat, Uwais adalah seorang tabi'in, di bawahnya sahabat. Tapi Umar masih minta didoakan oleh siapa? Uwais. Ya. Sekali lagi, tidak ada syarat untuk menjadi orang soleh, dia harus seorang kiai, ustadz, syekh, atau yang lainnya. Maka setiap kita berhak untuk menjadi orang soleh. Ya. Baik. Silakan minta doa kepada orang-orang soleh dalam rangka apa? Bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, Kalau sudah mati nggak bisa. Ya. Baik. Kemudian di antara doa Nabi untuk para sahabat yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fabarik lil ansari wal muhajirah. Ya, fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berikan keberkahan kepada kaum ansor dan muhajirin. Ya.
Maka jadi para sahabat itu enak sekali ya, didoakan terus oleh Nabi. Baik. Nah, dan juga diantara tuntunan kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tatkala kita selesai dijamu oleh orang yang menjamu kita dengan hidangan, setelah selesai kita tidak cukup jazakumullahu khairan keluar gitu. Didoakan. Di antara doanya adalah Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka dari rezeki yang Kau berikan kepada mereka, dan ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Ini adalah doa tatkala kita selesai dijamu oleh saudara kita, diundang datang ke rumahnya, dijamu misalkan, atau ditraktir, kita doakan dengan doa-doa keberkahan tadi. Baik. Kemudian yang terakhir ya, nomor 3 ya, kiat untuk mendapatkan keberkahan adalah jangan pernah mengambil harta dengan cara yang haram ya, jangan pernah mengambil harta dengan cara yang haram. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mengambil harta dengan haknya, maka harta itu akan diberkahi. Sebaliknya, wa man ya'khudh malan bighairi haqqihi famasaluhu kamasali alladhi ya'kul wa la yashba. Maka barang siapa yang mengambil harta dengan tanpa hak ya, dengan cara yang haram, maka permisalannya adalah seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. Maksudnya apa ini? Makan tidak pernah kenyang, tidak diberkahi ya. Pengennya mangan terus tapi nggak pernah kenyang, nggak pernah berhenti. Itu seperti orang yang punya rezeki banyak tetapi nggak puas-puas, rakus, tamak ya. Jadi nggak pernah bersyukur. Betapa banyak orang yang secara nominal rekeningnya banyak, tetapi dia merasa selalu kekurangan. Kenapa? Karena hartanya tidak diberkahi. Tapi ada orang-orang yang mungkin pendapatannya sedang-sedang saja, atau bahkan tidak seberapa, tapi subhanallah dia merasa cukup, tidak ada musibah yang berarti ya. Uang yang seperti itu bahkan dia sempat untuk sedekah, walaupun nilainya mungkin ya biasa-biasa saja, tetapi dia merasa cukup. Dia tidak perlu mengemis, dia tidak perlu buka donasi ya. Ini adalah keberkahan ya. Baik. Kemudian juga ada hal yang sangat penting juga di sini disebutkan, hendaknya kita ini dalam mencari harta jangan sampai disertai sikap tamak dan nafsu yang berlebihan, serakah ya. Nabi SAW bersabda, inna hadzal mal khadirun hulwun faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, harta itu hijau lagi manis, maka barang siapa yang mencarinya dengan jiwa yang tidak tamak, maka ia akan diberkahi pada hartanya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, tamak, maka harta itu tidak akan diberkahi. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang ya. Maka ketika di antara sahabat ada yang kaya raya, semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lain-lainnya ya, harta mereka berkah, zuhud mereka ada, walaupun mereka hartanya melimpah. Kenapa? Karena ketika mencari harta itu tidak dibarengi sikap tamak dan serakah ya. Karena harta itu tidak sampai masuk ke hatinya. Harta itu hanya berada di tangannya, sehingga tangannya bisa mengelola, diinfakkan, nggak sampai menguasai hatinya. Tapi ketika orang tamak, harta menguasai hatinya, udah pelitnya minta ampun ya kan? Kan banyak orang-orang yang mempunyai harta berlebih tapi nilai sedekahnya mungkin bisa dihitung dengan nggak nyampe 10 jari dalam seumur hidupnya misalkan ya. Tetapi ada banyak orang yang penghasilannya mungkin biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, tetapi rutin dia sedekahkan kepada orang-orang yang dia butuhkan, dia perhatian. Faktor keberkahan. Yang terakhir adalah kiat dengan kejujuran dalam rangka mendapatkan keberkahan. Nabi SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa.
dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu punya opsi untuk melangsungkan akadnya atau membatalkan akadnya selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Ketika mereka jujur dan menjelaskan aib-aib pada barang yang ditransaksikan, diperjualbelikan, ya, maka jual beli mereka ini diberkahi. Misalkan jual beli motor bekas, sebutkan aja, ini motor saya pernah jatuh 2 kali, bannya pernah lepas misalkan. Sebutkan saja. Kemudian apa? Ini pajaknya udah lama dibayar. Sebutkan saja jujur. Jangan ditutup-tutupin, ya. Maka akan diberkahi insyaallah. Namun sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Ketika keduanya saling menutup-nutupi dusta, ya, yang aibnya tidak dijelaskan, disembunyikan, maka dicabut keberkahannya oleh Allah. Kan rugi, Pak, Mas, Mbak, ya. Ketika kita transaksi jual beli nggak ada keberkahan. Khawatirnya itu barang akan mengakibatkan banyak musibah. Wasilah bagi para petaka. Kita ingin kita beli apapun ini berkah, ya. Apalagi sekelas mobil, rumah. Kita ingin mobil ini berkah, rumah ini diberkahi, kan gitu. Bukan terjadi malah petaka di dalamnya gara-gara transaksi yang penuh dengan kedustaan tadi. Maka di dalam memilih pembeli pun penjual harus hati-hati, ya. Pilihlah pembeli yang muslim, berakhlak karimah, syukur-syukur sesuai dengan manhaj dengan kita, insya Allah yang seperti ini baik. Tapi bukan berarti jual beli dengan orang kafir dilarang, enggak, boleh. Boleh. Tetapi junjunglah tinggi kejujuran. Karena dengan kejujuran jual beli akan diberkahi. Siapa tahu dengan jual beli dengan Anda, orang yang non muslim tertarik dengan akhlak Anda jelaskan aib-aib barang yang Anda jual kepada dia, siapa tahu kemudian ada hidayah masuk, sehingga dia masuk Islam gara-gara tertarik dengan akhlak Anda, kejujuran Anda. Padahal dia tidak minta untuk dijelaskan, tapi Anda jelaskan. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam transaksi dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, karena keberkahan ada di balik kejujuran. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena sudah masuk iqamah insyaallah. Cukup insyaallah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.